menjadi minder, ya. Jadi harus ada di tengah-tengah. Seperti tadi ada yang bilang percaya diri. Jadi ingat, percaya diri boleh, tapi kalau kelebihan jadi sombong, menempatkan diri lebih tinggi dari orang-orang yang ada di sekitar kita, dari suami, dari istri, dari anak-anak, makhluk yang tidak berdaya. Anak kecil dibohongin, enggak, nanti juga dibeliin coklat, janji. Tapi akhirnya anak kecil, kita tidak penuhi janji. Tidak boleh, ya. Saudara-saudara, mari kita punya kepercayaan diri yang pas, seimbang. Bukan percaya pada kekuatan diri sendiri, tapi percaya kepada kekuatan dari Tuhan. Kita semua orang-orang beriman. Marilah kita menaruhkan rasa percaya diri kita hanya kepada Tuhan Allah yang menciptakan kita. Nah, saudara-saudara, kita semua sebagai manusia mempunyai potensi ini setiap hari karena kita adalah makhluk berdosa. Mari kita sama-sama membuka Roma 6 ayat 20. Ayat 23, Roma 6 ayat 23. Kita baca bersama-sama. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Yesus Kristus Yesus Tuhan kita. Ya saudara-saudara, kita semua adalah makhluk yang berdosa. Tidak ada satupun dari kita yang tidak berdosa. Sehingga kita punya potensi untuk menjadi sombong atau menjadi terlalu rendah diri. Hanya dengan datang kepada Tuhan Yesus, kita semua diperbaharui. Kita semua jadi punya kontrol. Ini dia obatnya. Tanpa Tuhan Yesus tinggal di dalam hati kita, kita tidak bisa mengontrol diri kita seperti Raja Nebukadnezar. Karena hanya Tuhan Yesus yang bisa mengingatkan lagi kita. Ketika kita menjadi terlalu angkuh, ketika kita menjadi terlalu arogan, atau ketika kita menjadi terlalu rendah diri, terlalu takut, hanya Tuhan Yesus yang bisa mengingatkan, membawa lagi kita di dalam pimpinan Roh Kudus-Nya, menyadarkan lagi kita. Saudara-saudara, bila saudara-saudara belum sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus, jangan ketinggalan. Percayalah hanya kepadanya sungguh-sungguh. Saudara-saudara, bahaya cinta diri ini tadi tidak hanya membuat relasi kita dengan sesama rusak, tetapi juga relasi kita dengan Tuhan menjadi putus. Oleh sebab itu, ketika setiap hari marilah kita mengambil waktu untuk bersaat teduh, merenungkan kembali akan apa yang telah kita lakukan di dalam kehidupan kita sepanjang hari. Mungkin saudara-saudara mengawali saat teduh saudara saat pagi, ya, tapi waktu malam saatnya mengevaluasi diri. Sebelum saudara-saudara memberikan diri dan tidur istirahat, marilah kita mengevaluasi apakah hari ini hidupku sudah berkenan di hadapan Tuhan atau belum. Jika kita telah menyakiti hati Tuhan, marilah kita mohon supaya Tuhan Yesus senantiasa menyucikan, mengampuni, membasuh akan setiap dosa-dosa kita. Dan saudara-saudara, lewat renungan hari ini kita belajar bahwa bahaya daripada cinta diri adalah kita rusak hubungannya dengan sesama kita. Kita tidak bisa menempatkan diri tepat
pada posisi kita sebagai orang-orang berdosa, orang-orang yang ditebus. Dan kita menjadi lupa akan pencipta kita, bahwa kita semua adalah makhluk ciptaan, makhluk yang fana. Oleh sebab itu, jangan lupa bahwa kita bisa hebat, kita bisa ada sebagaimana kita ada, karena ada yang menciptakan kita, ada Tuhan yang menciptakan kita. Dan saudara-saudara, semua manusia telah kehilangan kemuliaan Allah dan telah berbuat dosa. Hanya Tuhan Yesus yang sanggup menyucikan akan setiap dosa-dosa kita. Bukan saya, bukan Pendeta Ayub, bukan Billy Graham, bukan Bapak Stephen Tong. Semua pemimpin-pemimpin gereja hanya alat. Jangan pandang sebagai idola. Jangan sembah mereka. Sembahlah hanya Tuhan saja. Ya saudara-saudara, inilah perenungan saya yang singkat tentang idola. Ya, semoga saudara-saudara masing-masing di rumah mengambil waktu untuk lebih dalam lagi merenungkan akan bagian ini, karena ini sesuatu yang sederhana tapi ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita bisa mengidolakan apa saja, siapa saja, ya. Jadi berhati-hati ketika kita memberikan pujian, harus sungguh-sungguh, karena kita memuji, oh iya, dia sekarang langsing loh. Sungguh-sungguh, ya. Dan ingat, puji Tuhan ya, Tuhan memampukan. Oh puji Tuhan ya, Tuhan yang tolong ya, begitu. Ya, ingatlah akan Tuhan, jangan lupakan Tuhan. Hanya Tuhan Yesus, idola kita satu-satunya. Hanya Tuhan Yesus, idola yang ada di tengah-tengah ketiga Mission. Bukan CCK, bukan liturgos kita Nirika, atau Om ini yang jago masak, Ibu Herja, ya. Jadi datang ke tempat ini karena saudara mengagumi Tuhan Yesus. Dialah idola kita satu-satunya. Dan jangan lupa obatnya supaya kita tidak kelebihan cinta diri atau kerendahan cinta diri, firman Tuhan. Ya. Jadi jangan jauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah, tidak hanya hari ini di gereja. Saya harap semua saudara-saudara bisa aktif mengatur waktu kerja dengan kita punya kegiatan-kegiatan persekutuan, PA, ya. Kalau bisa ambil waktu, luangkan waktu. Mungkin buat teman-teman kita yang jauh, nanti kita bisa bincang-bincang kapan ambil waktu kah, ya. Sebulan satu kali sebelum disebar-sebarkan ke penjuru dunia, ya. Dan semua saudara-saudara ya, walaupun sekarang musimnya panas terik, wah saya nggak tahan, gerah, ya harus keluar, wah repot bawa barang-barang, tapi ya marilah kita haus bersekutu mendengarkan firman Tuhan, ya. Seperti tadi malam kita ya saudara-saudara yang ikut PA ya, kita semua merenungkan satu bagian firman Tuhan yang sudah biasa tentang penyaliban Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berdoa di taman Getsemani. Tapi kami semua mendapatkan bagian yang baru. Kami diberkati lewat PA itu. Setuju Ibu Jani? Ya. Jadi mari kita sama-sama ambil bagian di dalam setiap kegiatan ibadah. Tidak hanya ibadah minggu, tapi juga persekutuan dan PA. Di dalamnya saudara-saudara akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan lebih lagi. Dan semoga saudara-saudara dikuatkan, diteguhkan, dan punya prinsip sebagai anak-anak Tuhan ketika berhadapan dengan sesama, berhadapan dengan lingkungan, ketika mengambil keputusan. Saudara-saudara punya prinsip, tahu mengambil langkah. Dan saudara bisa jadi anak-anak Tuhan yang luar biasa. Amin. Puji nama